Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan coba belajar lagi mengenai materi PKWU masih di peta rekayasa tentang konversi energi. Masih bersama Bapak Isyam, bersama Bapak ya. Mudah-mudahan tidak lupa. Nah, ini bisa ada yang mau lihat foto Bapak kayak apa? Ya inilah dia. Bisa follow juga mungkin di sosial media Bapak buat berinteraksi di @isyamahfuadi. Oke, hari ini kita bakal coba mempelajari mengenai strategi promosi produk peralatan konversi energi. Nah, tentunya ini dia menimbulkan pertanyaan. Yang pertama adalah mengenai kenapa harus dilakukan strategi promosi. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya untuk melakukan strategi promosi. Nah, untuk pemasaran produk peralatan sistem ini, tekniknya ini tidak selalu harus berhubungan dengan produk, harga produk, dan presentasi produk, tapi juga dia harus bisa mengkomunikasikan produk ini kepada konsumen untuk apa ya, agar dapat disusun strategi promosi yang bisa lebih tepat. Nah, biasanya si strategi promosi ini dia terdiri dari 4 komponen utama, yaitu yang pertama ada periklanan, kemudian promosi penjualan, ada publisitas, dan penjualan tatap muka. Nah, kemudian memangnya untuk apa gitu melakukan strategi promosi? Tentunya yang pertama tujuannya itu adalah untuk memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan. Kemudian yang kedua itu meningkatkan angka penjualan. Dan yang ketiga adalah membangun loyalitas konsumen. Masuk kepada materi pertama yaitu pertanyaan pertama tadi yang muncul dari judul adalah kenapa kita harus melakukan strategi promosi. Tentunya promosi ini sangat penting dalam suatu usaha karena ini akan mempengaruhi hasil penjualan dari suatu produk atau suatu barang. Dan tentunya ini akan sangat berdampak besar terhadap berlangsungnya aktivitas produksi si konversi energi tadi. Nah, berikut ada beberapa manfaat sekaligus alasan kenapa harus dilakukan sebuah strategi promosi. Yang pertama adalah mengetahui produk yang diinginkan oleh para konsumen. Misalkan konsumen inginnya, misalkan kita menyasar sebuah konsumennya itu untuk kalangan pendaki gunung. Nah, misalkan biasanya pendaki gunung ini membutuhkan misalkan kompor portable atau misalkan charger portable. Nah, maka nanti kita harus menyiapkan produk yang benar-benar portable bisa dibawa ke gunung. Mungkin kan kita misalkan menyiapkan charger biasa, dibawa ke gunung kan di gunung nggak ada colokan listrik gitu. Nah, kita harus cari tahu nih apa sebenarnya yang dibutuhkan dulu nih sama konsumen. Kemudian yang kedua adalah mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. Jadi, apakah si pendaki ini benar-benar butuh terhadap si charger portable atau misalkan si kompor portable ini benar-benar butuh atau tidak. Kemudian alasan yang ketiga adalah agar kita mengetahui cara pengenalan dan cara penyampaian suatu produk hingga si produk ini bisa sampai ke konsumen. Nah, nanti gimana nih kita bisa menyampaikan kita punya produk, misalkan charger portable, gimana caranya kita mengenalkan charger portable ini ke pendaki. Nah, hal itu harus dilakukan strategi promosi terlebih dahulu agar kita tuh tahu caranya gitu. Kemudian alasan yang selanjutnya yaitu agar kita bisa mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. Taruhlah misalkan produk yang kita jual itu ada produk pesaingnya, misalkan sama-sama orang lain ada yang buat kompor portable juga atau charger portable juga. Misalkan mereka jual dengan harga 10.000. Nah, kita bisa menjualnya itu dengan harga yang tidak jauh dari harga yang mereka jual. Kenapa? Karena itu adalah harga pasaran. Kalau misalkan kita tiba-tiba pasang di harga 5.000 atau misalkan 20.000, nah itu namanya merusak harga pasar. Nah, usahakan harga dari barang yang kita jual itu sesuai dengan harga yang ada di pasaran. Misalkan kalau yang di pasaran 10.000, kita jualnya 11.000 atau misalkan 9.000 atau 10.500. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah mengetahui strategi promosi yang tepat kepada konsumen. Ini sama seperti tadi, jadi kita harus lihat apakah strategi dengan langsung itu bisa tepat, misalkan menyasar konsumen atau misalkan harus melalui poster
atau melalui video. Nah, kita harus membuat strategi dulu agar nanti bisa pas gitu menyampaikan promosinya. Kemudian yang keenam itu adalah mengetahui kondisi persaingan pasar dan bagaimana cara mengatasinya. Misalkan ternyata si pesaing kita tuh barangnya lebih bagus. Nah, kita harus analisis ya, bagusnya tuh apanya yang jadi nilai lebih. Itu adalah cara mengatasinya. Kalau misalkan kita lihat nih kondisi pasar, ada nih yang jual charger portable, tapi ternyata ada kekurangannya nih, misalkan daya tahannya sebentar. Nah, kita harus buat produk kita sebisa mungkin daya tahannya lebih lama. Itu agar menguntungkan agar menguntungkan si kualitas produk yang kita buat. Kemudian yang terakhir adalah kita harus coba menciptakan image produk dengan adanya promosi. Kalau misalkan eh, menyebut air mineral dalam kemasan itu semuanya sebagai Aqua. Padahal Aqua itu kan sebuah merek. Nah, tapi ketika kita menyebut sebuah air mineral dalam kemasan, kita menyebutnya semuanya itu General Aqua. Kayak pasta gigi. Nah, pasta gigi kan biasanya kita nyebutnya odol. Semuanya odol, padahal odol adalah merek. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena image dari sebuah produknya itu sangat berhasil. Nah, kita harus melakukan strategi yang tepat agar image ini bisa melekat pada produk yang kita buat gitu. Itu 7 alasan kenapa kita harus melakukan strategi promosi. Kemudian ini adalah cara strategi promosi. Ini adalah 5 langkah untuk melakukan strategi promosi. Langkah yang pertama, kita ini harus menentukan target pasarnya. Misalkan seperti tadi kita menyasar untuk para pendaki. Fokus saja ke sana. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan promosi. Misalkan tujuannya untuk sekedar mengenalkan kah? Atau menjual produk atau memperkenalkan budaya atau lain-lain. Kemudian yang ketiga itu kita harus membuat isi pesan yang menarik. Misalkan kayak iklan itu ada slogan-slogan yang cukup menarik agar bisa uh, menarik minat orang untuk melihat iklan atau melihat poster atau menonton video kita atau membaca caption kita. Kemudian yang keempat, pilih sarana promosinya, misalkan mau di media sosial atau media cetak, atau misalkan mau membuat sebuah baliho yang besar, atau misalkan poster kecil-kecil, atau selebaran-selebaran yang diawurkan di jalan gitu. Kita harus melihat cara strategi promosi yang tepat. Kemudian yang kelima, ini yang paling penting, yaitu untuk membuat sebuah anggaran promosi. Nah, ini kenapa disebut paling penting? Karena ini agar tidak terjadi loss anggaran. Kalau misalkan kita tidak merencanakan anggaran untuk promosi ini, kita akan mengalami kerugian karena kemungkinan uang yang kita keluarkan untuk promosi itu bisa menjadi tidak terkendali. Mungkin juga anggaran yang kita keluarkan untuk melakukan promosi itu menjadi lebih sedikit. Namun biasanya ini anggaran yang kita keluarkan untuk promosi jika tidak dianggarkan itu akan over atau melebihi sesuai dengan yang rencana yang kita buat. Gitu. Jadi kita harus membuat dulu RAB-nya, rancangan anggaran belanja. Gitu. Nah, itu sih cara strategi promosi yang paling tepat. Kita harus pertama tentukan targetnya siapa, kemudian tujuannya mau apa nih, kemudian yang ketiga isi pesannya apa, pilih sarana promosinya, dan harus menentukan anggaran promosinya. Sekian untuk materi kita hari ini. Nah, untuk praktikum mudah-mudahan bisa kita laksanakan pekan depan karena masih menunggu peralatan. Untuk praktikum rencananya akan Bapak sediakan peralatannya. Jadi nanti untuk teknis akan Bapak sharekan lebih lanjut. Namun untuk perlu kalian ketahui bahwa alat-alat tidak perlu kalian siapkan repot-repot karena peralatan akan Bapak siapkan. Jadi nanti kalian tinggal praktik. Mudah-mudahan kita laksanakan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan untuk di-share. Kalau misalkan kalian nonton ini di YouTube, tolong diklik like, comment, dan subscribe agar mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.